Assalamualaikum, anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Ustazah Niswah. Kali ini kita akan belajar sumber daya alam, materi kelas 4, tema 6, subtema 1. Si dasar yang ingin dicapai, KD 3.1 dan KD 4.1. Tentu kalian masih ingat, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya, air, hewan, tumbuhan. Kenapa air dikatakan tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus? Karena air mengalami daur air atau siklus air. Sedangkan hewan dan tumbuhan, kenapa tidak bisa habis meskipun digunakan terus-menerus? Karena hewan dan tumbuhan mengalami berkembang biakan. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya untuk hewan ternak, bebek bisa dimanfaatkan dagingnya, ayam bisa dimanfaatkan dagingnya, telurnya, sapi bisa dimanfaatkan dagingnya, kulitnya, maupun susunya. Sedangkan kambing bisa dimanfaatkan dagingnya. Selain contoh-contoh hewan ternak yang Ustazah sebutkan, masih banyak manfaat dari hewan ternak. Bisa dimanfaatkan tenaganya, contoh pada kuda. Kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk bahan kerajinan, seperti kulit sapi, itu sebagai bahan kerajinan, dan lain-lain. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui lainnya, contohnya adalah tanaman budidaya. Tanaman budidaya bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, contohnya padi, jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan itu sebagai bahan makanan. Kemudian bisa juga dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti kunyit, temulawak, jahe, dan lain-lain. Serta bahan kerajinan. Misalnya ini di contoh ini ada gambar kerajinan dari bonggol jagung. Masih banyak ya bahan yang bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan. Mungkin dari pohon kelapa, tempurung kelapa bisa juga sebagai bahan kerajinan. Kayu jati juga bisa untuk kerajinan. Itu juga dibudidayakan. Kita ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Cirinya dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Misalnya bahan tambang, minyak bumi, emas, perak, tembaga, belerang, timah, dan lain-lain. Itu tidak dapat diperbarui. Manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya sebagai berikut. Minyak bumi bisa diolah sebagai aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Biji besi sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga. Banyak ya peralatan rumah tangga yang terbuat dari bahan besi. Bauksit sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Marmer sebagai bahan bangunan, terutama sebagai lantai untuk rumah atau gedung. Belerang sebagai campuran bahan pewarna, sebagai bahan kosmetik, biasanya sabun yang untuk gatal-gatal itu mengandung belerang, dan bahan baku pembuat korek api. Nikel sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Grafit sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Ketersediaan sumber daya alam itu dipengaruhi oleh keadaan alam. Jadi, sesuai dengan kondisi geografis masing-masing, mungkin di pantai dan di dataran tinggi, tentu kan ketersediaan sumber daya alamnya berbeda, seperti itu. Itu nanti akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dan mata pencarian penduduk. Mata pencarian itu sendiri adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Mata pencarian penduduk itu beragam, semuanya itu saling melengkapi kebutuhan satu dengan yang lain. Jadi, pekerjaan yang baik itu akan bermanfaat bagi sesama, saling melengkapi. Sekarang, jenis-jenis usaha dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam itu dibedakan menjadi 4.
Yang pertama ada usaha agraris, itu berhubungan dengan pengelolaan tanah dan air, misalnya pertanian dan perikanan. Dua, ada usaha ekstraktif, yaitu menggali, mengambil, dan mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia di alam. Misalnya pertambangan, mengambil hasil laut, mengumpulkan garam, dan sebagainya. Tiga, ada usaha industri, yaitu mengolah bahan mentah dari alam menjadi barang siap pakai untuk memperoleh keuntungan. Misalnya industri pakaian, mobil, sepatu, cat, dan lain-lain. Empat, ada usaha jasa, itu memberikan jasa. Misalnya jasa transportasi atau angkutan, pergudangan, menyewakan gudang misalnya, kemudian jasa keuangan, dan lain sebagainya. Aktivitas penduduk di suatu daerah itu sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis. Tentu masih ingat kalian tentang ini. Misal di daerah pegunungan, pekerjaan atau mata pencarian penduduk itu tentu di sektor pertanian, perladangan, dan buruh perkebunan. Di dataran tinggi, pekerjaan penduduk sektor pertanian, terutama perladangan. Di dataran rendah, sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lain. Selain itu, ada sektor-sektor lain yang biasanya berkembang lebih cepat, seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Di pantai, pekerjaan penduduk itu biasanya nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa. Terima kasih. Sampai di sini materi kita tentang sumber daya alam. Mudah-mudahan menginspirasi kalian untuk menetapkan cita-cita yang mulia, bermanfaat untuk sesama, serta sesuai dengan keadaan alam yang ada di sekitar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.